Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilis Palupi. Saya adalah guru di SLB Autis Alamanda. Program yang saya kembangkan di SLB Autis Alamanda bernama Karyaku, di mana Karyaku ini merupakan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus, utamanya anak-anak dengan autisme, untuk berkomunikasi, untuk mengekspresikan diri dan berkarya melalui seni. Bagi anak-anak dengan autisme, komunikasi seringkali menjadi tantangan tersendiri untuk mereka. Tetapi dengan proses berkesenian, entah itu dari sapuan warna, dari jahitan benang, ataupun dari goresan digital, anak-anak menemukan cara untuk berbicara dengan dunia luar. Karyaku bukan hanya tempat untuk berkarya, tapi menjadi jembatan untuk anak-anak melatih komunikasi, konsentrasi, dan menumbuhkan kebanggaan diri saat karya mereka diapresiasi. Dari proses inilah akhirnya muncul ide untuk membuat satu ruang berkarya untuk anak-anak, yaitu Karyaku. Dari ruang ini saya berharap karya anak-anak tidak hanya berhenti di kelas, tetapi juga bisa dinikmati dan diapresiasi oleh masyarakat secara luas. Karyaku menjadi satu unit usaha kreatif di sekolah yang menjembatani antara karya anak-anak bertemu dengan para kolektor seni dan juga para pecinta seni. Melalui proses ini, anak-anak mendapatkan kebanggaan dan juga nilai ekonomis dari apresiasi yang diberikan dari karya mereka. Sebagai unit usaha kreatif di sekolah, kami juga mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa terus mempromosikan kegiatan anak-anak, baik di lingkup sekolah maupun di lingkup masyarakat secara luas. Beberapa kesempatan kami peroleh untuk bisa tampil untuk mengekspresikan karya anak-anak ini di berbagai event, seperti misalnya pameran karya seni yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian kami juga pernah mengikuti beberapa kegiatan solo art market, di mana karya anak-anak ini juga bisa diapresiasi dengan baik. Dan di sana anak-anak bisa melakukan workshop dengan menggambar karya digital secara langsung dan dinikmati oleh para pengunjung. Dari proses panjang berkegiatan di Karyaku ini, kemudian lahirlah suatu keinginan untuk bisa mewujudkan karya anak-anak ini dalam bentuk yang berbeda. Selama ini anak-anak berkarya melalui karya lukis di kanvas, kemudian ada karya jahit, anak-anak menyulam, kemudian ada karya-karya lukis digital yang kami implementasikan ke berbagai merchandise yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan masyarakat secara luas. Lalu kami punya inisiatif untuk menerbitkan buku karya anak-anak di mana di dalamnya berisi gambar-gambar yang mewakili ekspresi, emosi, keinginan anak-anak ini. Juga ada narasi walaupun sederhana mewakili apa yang ingin disampaikan anak-anak kepada dunia di sekitarnya. Proses penyusunan karya buku anak-anak ini tentu bukan perjalanan yang singkat, dan juga bagi anak-anak yang terlibat dalam penyusunan buku karya anak ini, kami tentu sama-sama bertumbuh untuk bisa menemukan ruang untuk bisa kami saling memahami. Kami mengawali proses kreatif ini dengan menumbuhkan komunikasi yang efektif di kelas. Karena hambatan terbesar anak-anak ini adalah kemampuan komunikasi, baik itu kemampuan komunikasi secara reseptif maupun secara ekspresif. Ada ruang di mana mereka harus bisa menyampaikan atau mengekspresikan keinginan mereka atau kemampuan mereka memahami sesuatu di lingkungan dari hal yang sederhana, sampai kemudian mereka juga harus bisa memberikan feedback terhadap apa yang mereka lihat atau mereka rasakan. Dari ruang pembelajaran yang sederhana ini, anak-anak terus belajar dan anak-anak terus bertumbuh. Kemudian saya programkan anak-anak untuk satu hari satu cerita. Dari program satu hari satu cerita ini, anak-anak saya dorong untuk bisa mengekspresikan diri baik secara verbal maupun secara tertulis. Mereka setiap hari harus membuat atau menyampaikan satu cerita. Dari cerita mereka, mereka kemudian akan memberikan gambar visual mewakili ekspresi mereka tentang apapun itu. Entah tentang benda, tentang kegiatan mereka, tentang perasaan mereka terhadap guru, keluarga maupun teman-teman. Mengekspresikan diri melalui tulisan juga merupakan tantangan tersendiri untuk anak-anak. Kami akhirnya bertumbuh bersama untuk terus bisa mengevaluasi diri.
buku karya Fatsun Rait Wicaksono menceritakan penggalan-penggalan kegiatan yang dia lalui yang begitu menarik buat dia. Sementara Zona Banyu Alexa menceritakan perjalanan dalam satu waktu yang dia lalui dari dia bangun tidur sampai kemudian dia kembali tidur di malam hari. Buat saya, kedua buku karya Fatsun Rait Wicaksono maupun karya Zona Banyu Alexa merupakan buku yang sangat istimewa sekali, buku yang sangat unik dan sangat personal. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana mereka bisa menangkap keseharian mereka dari sisi yang kita tidak pernah duga-duga. Kedua buku ini juga didominasi karya visual mereka saat mereka mengekspresikan apa yang mereka ingin sampaikan. Kemudian uniknya dari buku ini adalah bahwa narasi itu ditulis secara langsung melalui tablet atau media digital. Tantangan setelah selesainya proses penyusunan buku anak-anak ini adalah kami dihadapkan pada fakta bahwa penerbitan buku karya anak-anak secara mandiri ternyata memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu kami coba untuk mencari sponsorship yang membiayai penerbitan buku ini. Kami mencoba untuk mencari beberapa partner yang mungkin bisa memahami apa yang ingin kami sampaikan melalui buku ini. Sampai kemudian kami bertemu dengan LPK Global Alpha yang melihat karya buku yang tengah kami susun dan saat itu sudah bisa dibilang sudah jadi. Beliau-beliau dari LPK Global Alpha sangat tertarik untuk bisa mengemas ini menjadi karya yang real. Akhirnya dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa kesempatan kami coba sampaikan kenapa kami harus menyusun buku ini, apa manfaatnya untuk anak-anak, manfaatnya secara jangka panjang, sampai kemudian mereka approve untuk bisa menjadi sponsorship dari penerbitan buku karya anak-anak ini. Salah satu hal yang menurut kami apresiasi yang sangat luar biasa dari LPK Global Alpha selaku pihak yang memiliki kesediaan untuk menjadi sponsorship adalah mereka memberikan syarat bahwa buku ini harus disuli bahasakan ke dalam bahasa Jepang. Dengan harapan buku ini tidak hanya mengakomodir secara lokal, tapi juga bisa mengakomodir pembaca secara internasional. Pada prosesnya kami kemudian melakukan suli bahasa yang dibantu dari pihak Global Alpha dan juga bekerjasama dengan penerbit dalam proses penerbitannya. Sampai kemudian dapat terbit buku karya anak yang menurut kami sangat luar biasa, sangat unik dan personal. Terlebih ada sentuhan suli bahasa Jepang di situ yang membuat buku ini bisa memiliki kemampuan atau memiliki potensi untuk go internasional. Saya sangat berharap karyaku sebagai unit usaha kreatif sekolah ini tidak hanya berhenti sampai di sekolah, tetapi justru menjadi sesuatu yang bisa diadopsi setiap keluarga, di mana ini menjadi pionir untuk keluarga-keluarga bisa mengembangkan karya anak-anak dan berkontribusi untuk tumbuh kembang mereka secara lebih positif. Harapan kami akan tumbuh unit usaha yang diinisiasi oleh keluarga dan juga anggota keluarga yang lain, entah itu kakak, adik, dan saudara lain yang memberikan support positif untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita ini. Melalui unit usaha yang diinisiasi di rumah, kami berharap itu menjadi jembatan untuk anak-anak terus bertumbuh, menguatkan bonding, kemudian meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial anak-anak dengan lingkungan di sekitarnya. Harapan saya pada buku karya anak-anak ini dapat diapresiasi lebih luas lagi, masyarakat bisa melihat potensi anak-anak, masyarakat juga bisa melihat apa yang ingin mereka sampaikan melalui dunia anak-anak ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.